Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang suspensi. Apa sih itu suspensi? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ini pengertian suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 6. Nah, suspensi merupakan sediaan cair yang heterogen. Apa sih sediaan cair yang heterogen itu? Maksudnya, sediaan cair yang tidak tercampur dengan sempurna. Nah, sediaan cair yang heterogen terbagi dalam dua fase, yaitu fase kontinu dan fase diskontinu. Fase kontinu merupakan fase luar atau fase pendispersinya, yaitu zat cairannya, pelarutnya, atau biasanya air. Nah, fase diskontinu merupakan fase dalam, fase terdispersinya atau zat padatnya. Di sini bisa kita lihat contoh larutan itu seperti ini ya, jernih, sempurna, tercampur. Nah, ini juga ada contoh koloid dan contoh suspensi. Bisa kita lihat yang suspensi ini terdiri dari dua fase, ada fase padatnya dan fase zat pendispersinya atau larutannya. Nah, di sini ada juga perumpamaan contoh larutan-larutan dalam keseharian kita ya. Jika kita melarutkan air dan gula, itu akan membentuk larutan sejati. Jika kita larutkan air dan kanji akan membentuk suatu koloid, dan jika suspensi bisa kita umpamakan ketika kita melarutkan air ditambahkan pasir. Penggunaan suspensi dalam dunia farmasi bisa digunakan secara internal dan eksternal. Internal itu maksudnya yang masuk ke dalam tubuh ya. Secara oral biasanya kita punya sediaan, contohnya ada suspensi antasida, suspensi antibiotik. Nah, di sini ada suspensi obat lambung, contohnya seperti ini. Cairannya terlihat keruh ya. Dan yang digunakan secara eksternal bisa digunakan secara topikal, contohnya ada Caladin lotion. Secara parenteral ada injeksi penisilin, bisa juga digunakan sebagai rektal dan tetes mata ya formulasinya. Alasan dibuatnya suspensi, kenapa sih suspensi ini dibuat? Karena alasan utamanya yaitu di mana zat aktifnya tidak larut dalam pelarutnya, namun diformulasi sedemikian rupa sehingga zat aktif tersebut berada dalam suatu sediaan yang stabil. Nah, di sini ada syarat-syarat suspensi yang baik. Di antaranya, suspensi itu harus tetap homogen, harus mudah didispersikan kembali, mudah dituang, dan partikel suspensinya harus kecil dan seragam. Sini slides kelebihan dan kekurangan suspensi. Saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama yaitu suspensi ini sangat mudah ditelan. Jadi suspensi lebih menguntungkan untuk pasien yang tidak bisa menelan tablet atau kapsul. Yang kedua, rasa tidak enak dapat ditutupi dengan penggunaan suspensi dari obat atau derivatif dari obat. Biasanya suspensi ini memiliki rasa lebih enak karena dia diberi penambah rasa atau pemanis dan wangi yang lebih enak karena diberi juga pewangi. Nah, ketiga, suspensi juga secara kimia lebih stabil dibanding larutan. Yang keempat, cairan yang mengandung bahan tidak larut memberikan keuntungan baik untuk pemakaian dalam maupun pemakaian luar untuk aksi perlindungan dan juga aksi diperpanjang. Kedua efek ini dapat dicapai secara relatif dari obat yang tidak larut. Yang kelima, dalam kasus suspensi, untuk injeksi intramuskular, bahan pensuspensi diinginkan sebagai cadangan untuk meyakinkan aksi diperpanjang dari obat. Slide selanjutnya ada kekurangan bentuk sediaan suspensi. Yang pertama, formulasi dalam pencampuran di mana terdapat pengaruh gaya gravitasi bumi yang menyebabkan terjadinya sedimentasi, sehingga terjadi ketidakseragaman bobot dan dosis dari obat. Yang kedua, sedimentasi atau endapan yang kompak akan sulit didispersikan kembali ke dalam pelarutnya.
Yang ketiga, produknya cair dan secara relatif masanya berat jadi tidak praktis dibawa-bawa. Untuk slide selanjutnya adalah tipe suspensi. Suspensi sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe deflokulasi dan tipe flokulasi. Di sini ada perbedaan-perbedaannya, yaitu deflokulasi sendiri partikelnya dalam suspensi dalam wujud memisah ukurannya lebih kecil. Yang kedua, laju pengendapan lambat karena partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel minimal. Sedangkan flokulasi itu ukurannya besar, partikelnya membentuk agregat bebas, dan laju pengendapan tinggi karena partikel mengendap sebagai flokulasi. Perbedaan yang lainnya yaitu deflokulasi, endapan yang terbentuk lambat dan sulit jika didispersi kembali, sedangkan flokulasi, endapan yang terbentuk cepat dan endapan mudah didispersikan kembali dalam bentuk suspensi lainnya. Perbedaan yang terakhir untuk deflokulasi, penampilan suspensi menarik karena tersuspensi untuk waktu yang lama. Supernatanya keruh bahkan ketika pengendapan terjadi. Sedangkan untuk flokulasi, suspensinya menjadi keruh, pengendapan yang optimal, dan supernatanya yang jernih. Di slide ini ada gambar untuk tipe deflokulasi dan flokulasi. Bisa dilihat untuk flokulasi sendiri, partikelnya berkelompok, tapi berkumpul dengan endapan yang berongga. Sedangkan untuk deflokulasi, partikelnya memisah, tapi berkumpul dengan endapan yang padat. Lanjut ke sifat antarmuka dari partikel suspensi. Ini suspensi merupakan sediaan yang tidak stabil secara termodinamika, karena pada sediaan ini terdapat faktor tegangan antarmuka dan luas permukaan dari partikel zat padat. Ini ada rumus dari sifat antarmuka dari suspensi, ialah delta F sama dengan YSL dikali delta A, di mana delta F itu sendiri ialah energi bebas, YSL itu tegangan antarmuka antara medium cair dan padat, dan delta A itu luas permukaan partikel. Sini ada prinsip-prinsip dalam pembuatan suspensi, ialah pertama, dalam pembuatan suspensi bahan padatan digerus terlebih dahulu. Proses penggerusan akan membuat ukuran partikel menjadi kecil sehingga akan menyebabkan luas permukaan partikel semakin besar. Yang kedua, ialah suspensi merupakan sediaan yang terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu bahan padatan sebagai fase terdispersi dan pelarut sebagai fase pendispersi. Karena ketidakcampuran ini, maka terdapat tegangan antarmuka antara permukaan pada fase padat dengan permukaan pelarut di fase cair. Untuk yang ketiga ini terdapat faktor luas permukaan partikel. Ini rumusnya itu delta A dengan tegangan antarmuka YSL. Maka dari rumus di atas akan terdapat juga nilai dari delta F. Delta F ini sebagai energi bebas permukaan. Yang terakhir, jika delta F yang artinya sebagai energi bebas permukaan sama dengan 0, maka sediaan ini akan stabil secara termodinamika. Selanjutnya, jika delta F tidak sama dengan 0, maka termodinamika ini tidak stabil. Di sini ada pengendapan dalam suspensi, di mana rumus pengendapan dalam suspensi itu sendiri, bila V sama dengan D kuadrat dalam kurung rho S dikurang rho O di tutup kurung G per 18 NO. Ini artinya 18 viskositas. Di mana dalam V itu sendiri ialah kecepatan akhir dalam sentimeter, D itu ialah diameter partikel dalam sentimeter, rho S ialah kerapatan dari fase terdispersi, rho O ialah kerapatan dari fase medium pendispersi. Di sini ada G juga, G itu gravitasi dalam kecepatan suspensi. Sini ada lambang viskositas NO ya, lambang viskositas. Di sini ada
mekanisme pembahasan suspensi, di mana ada 3 tahap untuk pembahasan suspensi, ialah tahap pembahasan adesional, tahap pencelupan, dan tahap pembahasan sempurna. Di sini kita akan melihat gambar di samping. Nah, untuk tahap pembahasan adesional itu sendiri ialah hubungannya antara A dan B, yaitu terjadi pembahasan adesional di mana partikel yang terjadinya memiliki kontak dengan udara mulai terbasahi dan terjadinya kontak dengan cairan. Jadi dari A ke B ini mulai terbasahi partikel suspensinya ya. Untuk tahapan pencelupan itu bisa diibaratkan dengan B dan C. Jadi proses pencelupan di mana dengan tekanan partikel-partikel tercelup dan terbasahi semuanya sehingga tidak ada lagi kontak antara partikel dengan udara. Dari B ke C ini sudah benar-benar tercelup. Berarti sudah tidak lagi setengah-setengah celupnya, jadi celup semuanya lagi. Untuk tahap ketiga adalah tahap pembasahan sempurna. Diibaratkan C ke D. Prosesnya terjadi pembasahan secara sempurna sehingga cairan menyebar pada seluruh partikel. Jadi C ke D ini sudah benar-benar sempurna pembahasannya. Diibaratkan ini air. Nah, ini diibaratkan air. Lanjut, ini adalah daftar pustaka. Dan sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.